Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzani Nuraini Ramadina dari Prodi Akuntansi akan sedikit menjelaskan tentang sistem informasi, organisasi, dan strategi. Sistem informasi dan organisasi pada dasarnya saling mempengaruhi satu sama lain. Sistem informasi dibangun oleh manajer untuk melayani kepentingan perusahaan bisnis. Dan organisasi harus memperhatikan pengaruh dan sistem informasi yang bermanfaat dari teknologi baru. Interaksi antara sistem informasi dan teknologi dipengaruhi oleh banyak faktor penghubung, yang di dalamnya ada struktur organisasi, proses bisnis, politik, budaya, lingkungan sekitar, dan kebijakan manajemen. Pada saat yang sama, organisasi juga harus menyadari dan harus membuka diri terhadap pengaruh sistem informasi untuk mengambil manfaat dari teknologi baru. Selanjutnya, macam-macam definisi dari organisasi. Ada beberapa macam definisi dari organisasi. Yang pertama, secara teknis. Organisasi adalah struktur sosial resmi yang stabil yang memiliki sumber-sumber dari lingkungan dan memprosesnya untuk menghasilkan output. Yang kedua, secara perilaku. Organisasi adalah sekumpulan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang perlu diseimbangkan sepanjang waktu melalui konflik dan resolusi konflik. Yang ketiga, secara keperilakuan. Di sini, organisasi itu menekankan pada hubungan kelompok, nilai, dan struktur. Selanjutnya, ada karakteristik umum dari organisasi. Karakteristik umum organisasi. Yang pertama, pembagian tenaga kerjanya jelas. Yang kedua, organisasi tersusun atas hierarki. Yang ketiga, prosedur dan aturan yang eksplisit. Yang keempat, keputusannya bersifat netral dan universal. Yang kelima, posisi jabatan berdasarkan kualifikasi, teknis, dan profesionalisme. Yang keenam, efisiensi organisasi yang maksimum. Selanjutnya, hubungan antara organisasi dan lingkungan. Yang pertama, lingkungan biasanya berubah lebih cepat daripada organisasi. Yang kedua, kegagalan organisasi adalah ketidakmampuan untuk mengatasi perubahan lingkungan yang cepat dan kurangnya sumber daya untuk bertahan. Yang ketiga, teknologi informasi memainkan peranan penting dalam membantu organisasi menerima perubahan lingkungan dan membantu organisasi beraktivitas di lingkungannya. Selanjutnya, ada ciri-ciri dari organisasi. Yang pertama, terdapat aktivitas rutin yang dapat membuat setiap organisasi menjadi lebih efisien. Yang kedua, terdapat politik organisasi yang melibatkan sumber daya, kompetisi, dan konflik dengan setiap bagian organisasi. Yang ketiga, terdapat budaya organisasi yang menggambarkan tentang apa yang akan dihasilkan, bagaimana cara memproduksinya, di mana dan untuk siapa produk tersebut diproduksi. Yang keempat, berdampingan dengan lingkungan, di mana mereka mengambil sumber daya dan menawarkan barang dan jasa. Yang kelima, memiliki struktur organisasi. Selanjutnya, bagaimana sistem informasi mempengaruhi organisasi dan perusahaan? Yang pertama, pada dampak ekonomi. Teknologi informasi itu merubah biaya modal dan juga biaya informasi. Yang kedua, pada dampak budaya organisasi. Dapat menggambarkan pandangan tentang bagaimana dan mengapa perusahaan harus berubah dengan pelaksanaan aplikasi teknologi informasi yang baru. Selanjutnya, menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Yang pertama, model perusahaan kompetitif Porter. Model ini memberikan pandangan umum dari perusahaan, pesaingnya, dan lingkungan hidup perusahaan. Model Porter adalah semua tentang lingkungan bisnis perusahaan secara umum. Yang kedua, pesaing tradisional. Semua perusahaan berbagi ruang pasar dengan kompetitor lain yang terus-menerus merancang cara baru yang lebih efisien untuk mendapatkan hasil. Yang ketiga, pesaing pasar baru. Dalam ekonomi bebas dengan tenaga kerja dan sumber daya keuangan, perusahaan baru selalu memasuki pasar. Yang keempat, produk pengganti dan jasa. Di hampir setiap industri ada produk pengganti yang mungkin pelanggan gunakan jika harga barang utamanya terlalu tinggi. Munculnya teknologi baru menyebabkan muncul pula produk pengganti baru, dan itu terjadi setiap saat. Yang kelima, pelanggan atau customer. Kekuatan pelanggan tumbuh jika mereka tidak dengan mudah
beralih ke pesaing produk dan jasa, atau jika mereka dapat memaksa bisnis dan pesaingnya untuk bersaing pada harga saja dalam pasar yang transparan, di mana ada sedikit diferensiasi produk dan semua harga diketahui langsung seperti pada internet saat ini. Yang keenam, pemasok atau supplier. Kekuatan pasar pemasok dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap laba perusahaan, terutama ketika perusahaan tidak dapat menaikkan harga secepat pemasok bisa. Selanjutnya, strategi sistem informasi untuk menghadapi persaingan kompetitif. Ada beberapa strategi sistem informasi untuk menghadapi persaingan kompetitif, seperti yang pertama, kebijakan biaya rendah, diferensiasi produk, fokus pada pasar tertentu, memperkuat keintiman dengan pemasok dan pelanggan, sinergi, kompetisi dasar, dan strategi berbasis jaringan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan utama. Cara lain untuk menggunakan sistem informasi untuk keunggulan kompetitif adalah untuk berpikir tentang cara-cara yang dapat meningkatkan sistem kompetisi inti, dan lain sebagainya. Selanjutnya, strategi berbasis jaringan. Ketersediaan internet dan teknologi jaringan telah mengilhami strategi yang mengambil keuntungan dari kemampuan perusahaan untuk menciptakan jaringan atau jaringan dengan masing-masing lainnya. Strategi berbasis jaringan termasuk ke dalam penggunaan ekonomi jaringan, virtual model perusahaan, dan ekosistem bisnis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.